Halo teman-teman, turnamen Tata Steel Chess Master 2022 telah memasuki babak ke-12 yang mana Magnus Carlsen berhasil mengalahkan Fabiano Caruana saat memegang buah hitam. Dan dapat dipastikan Magnus Carlsen keluar sebagai juara Tata Steel Chess Master 2022 sebab ia pada babak ke-13 nanti akan bermain melawan Daniil Dubov karena Daniil Dubov dinyatakan positif COVID-19, maka ia akan dinyatakan langsung menang dengan perolehan poin 9,5, dan poin ini tidak akan dapat dikejar oleh pesaing-pesaingnya seperti Arman Mejarov, Richard Rapport, Anis Giri, dan lain-lain. Melawan Fabiano Caruana, Carlsen bermain dengan pembukaan sisian defense dan berlangsung dalam 49 langkah. Caruana mengawali permainan dengan pion E4, Carlsen membalas pion C5, Sicilian defense, dan kuda ke F3, kuda raja dikembangkan, kuda menteri dikembangkan, dan gajah ke B5 mengancam kuda, tetapi di sini pion G6 bermaksud fianchetto gajah. Putih langsung rokade, gajah fianchetto, dan di sini pion C3, kuda raja dikembangkan, benteng digeser ke petak E1, langsung Carlsen melakukan rokade sayap raja. Pion D didorong, tetapi juga mendorong pion D5. Pion didorong mengancam kuda ke E4. Gajah petak gelap dari Caruana dikembangkan ke petak D3, dan langsung di sini pion memukul pion. Pion juga memukul pion. Menteri mengancam gajah. Menteri melindungi gajah. Gajah ke D7 menghubungkan kedua benteng dari Carlsen. Gajah mundur. Benteng A digeser ke C8. Kuda dikembangkan mengancam. Kuda juga di sini menawarkan pertukaran kuda. Carlsen menerima. Kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Menteri mundur ke D8, mungkin bermaksud akan memajukan pion B ini, tetapi di sini memainkan gajah mundur ke petak B3, lalu kuda ke petak A5 mengancam gajah. Caruana mengabaikan hal tersebut, memilih melindungi pion dengan benteng A digeser ke C1. Tentu kuda memukul gajah, pion memukul gajah, dan benteng kembali ke B6 mengancam pion. Menteri melindungi pion dan dilanjutkan pion A5. Setelah pion A5 ini, Caruana melanjutkan dengan menteri A3 mengancam pion, tetapi pion dilindungi menggunakan benteng F digeser ke E8. Dilanjutkan dengan pion C4, pion pukul pion, dan di sini pion juga memukul pion. Ya teman-teman, di sini Magnus Carlsen memiliki pion bebas yang ada di lajur A ini. Dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan menteri A6 mengancam pion. Pion dimajukan, pion C5. Setelah pion C5, gajah ke C6. Dan benteng ke B1. Carlsen membalas pion A4. Lalu kuda, ya benteng terlebih dahulu, benteng ke C1, benteng E ya, benteng E digeser ke C1, dan benteng ke D8, benteng C ke D8. Dilanjutkan kuda ke D2. Setelah kuda ke D2, menteri langsung ke E2. Di sini Caruana menjalankan dengan pion F3. Percaya atau tidak, di sini Magnus Carlsen mengorbankan bentengnya dengan memukul pion D4. Tentu saja Caruana menerima dengan gajah pukul benteng. Dilanjutkan menteri memukul kuda, dan langsung di sini benteng mengancam menteri. Menteri bergeser ke F4. Dilanjutkan menteri ke B4.
menteri ke B4. Di sini Carlsen memilih dengan menjalankan pion E6. Setelah pion E6, Caruana menawarkan pertukaran menteri dengan gajah mundur ke C3. Carlsen menerima. Menteri di sini gajah memukul menteri. Secara material memang benar bahwasanya Carlsen kalah, tetapi di sini secara posisi Carlsen unggul sebab ia memiliki pion bebas, dan di sini pion C ini adalah pion lemah yang akan menjadi sasaran dari perwira-perwira Magnus Carlsen. Game berlanjut dengan gajah memukul pion, di mana Magnus Carlsen unggul 2 pion serta gajah-gajahnya yang sangat aktif. Dilanjutkan dengan gajah mundur ke A3, gajah mundur ke F6, dilanjutkan dengan raja bergeser ke F2, gajah ke E7. Bermaksud mungkin akan mengancam pion apabila gajah ini lari, dan benteng ke B6. Setelah benteng ke B6, Carlsen membalas benteng ke C8, dan dilanjutkan benteng ke D2, pion F6, pion F4, pion E5. Di sini pion memukul pion, pion juga memukul pion, menciptakan kembali pion bebas. Dilanjutkan dengan benteng mengancam pion. Tentu di sini melakukan skor terlebih dahulu. Raja bergeser, benteng melindungi pion. Setelah benteng melindungi pion, di sini putih menjalankan benteng ke B1, langkah yang kurang tepat. Dilanjutkan dengan pion E4, langkah yang luar biasa dari Magnus Carlsen. Dilanjutkan benteng melindungi pion, benteng ke C1 dengan dilanjutkan skak. Setelah skak, di sini pion menutup, pion mengancam benteng, benteng digeser ke B1, dan di sini benteng ke F3 mengancam gajah. Setelah gajah diancam, di sini gajah dipindahkan dan mengadu gajah. Tentu di sini Carlsen tidak ingin kehilangan gajah yang sangat aktifnya, maka digeser benteng ke petak F6. Setelah benteng gajah ke F6, setelah gajah ke F6, benteng ke B6. Entah apa maksud dari Caruana memainkan benteng ini. Dilanjutkan oleh Carlsen dengan benteng mengancam pion dengan benteng ke F5. Setelah gajah melindungi pion, di sini raja mendekati petak pusat dengan raja ke F7, dan benteng diadu. Di sini benteng ke petak F3 mengancam gajah. Tentu gajah ini harus diselamatkan dengan benteng memukul benteng. Pion memukul benteng, di sini menjalankan raja bergeser ke petak F1, dan di sini gajah ke petak D4, mencegah dari ancaman, dan apabila raja ini maju ke petak F2 dan sekaligus mengancam pion di C4 ini. Dan setelah langkah ini Caruana menyerah sebab pion-pion ini akan dapat dipastikan promosi, dan untuk itu Caruana menyerah. Baik teman-teman, apabila teman-teman menyukai video tentang catur ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar dunia percaturan di Indonesia tetap maju, dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.